Sobat Sehat dan Bahagia yang tercinta, seperti kita ketahui, kemajuan suatu bangsa ditentukan juga oleh kepandaian dan kecerdasan dari bangsa itu. Kepandaian dan kecerdasan dihasilkan dari kualitas pendidikannya. Bicara mengenai kualitas pendidikan di Indonesia dan seberapa besar pengaruhnya terhadap kemajuan bangsa, kita bisa mulai dari ranking universitas di dunia dan bagaimana berapa ranking universitas di Indonesia. Universitas-universitas di Indonesia berada di ranking bawah dibandingkan dengan misalnya universitas di Cina, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, bahkan kalah dengan University Malaya. Apalagi dibanding dengan universitas di Amerika dan Inggris. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan negara-negara seperti Cina, Korea Selatan, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura lebih maju dalam prestasi akademiknya dibandingkan dengan pendidikan tinggi di Indonesia. Singapura dan Malaysia, tangga kita, mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan tinggi. Misalnya Singapura secara konsisten berinvestasi dalam infrastruktur, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia. Kedua negara itu menyediakan banyak beasiswa dan hibah penelitian untuk mendukung mahasiswa dan dosen. Universitas-universitas di Singapura seperti NUS dan NTU, serta universitas terkemuka di Malaysia seperti University Malaya, menerapkan sistem pendidikan dan akreditasi internasional. Universitas mereka secara konsisten berada dalam peringkat tinggi dunia karena standar kualitas akademik, kemudian output riset dan jejaring globalnya. Singapura menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama pendidikan, sementara Malaysia memperkenalkan kebijakan bilingual yang mendukung pengajaran sains dan teknologi dalam bahasa Inggris. Hal ini mempermudah kolaborasi internasional dan akses literatur global. Publikasi dari dosen dan mahasiswa di jurnal internasional cenderung lebih banyak karena penguasaan bahasa Inggris yang lebih baik. Malaysia dan Singapura memiliki fasilitas yang mendukung penelitian di bidang sains, teknologi, dan kesehatan. Keduanya memberikan prioritas tinggi pada bidang STEM, sains, teknologi, teknik, dan matematika, yang mendukung pengembangan teknologi. Di Indonesia, beberapa kendala seperti alokasi anggaran yang terbatas, rendahnya output riset, kurangnya relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri, serta tantangan dalam penguasaan bahasa Inggris masih menjadi hambatan utama. Apalagi kalau dibandingkan dengan Cina. Cina berhasil melesat sebagai negara dengan kemajuan yang sains dan teknologi meskipun mayoritas penduduknya tidak fasih berbahasa Inggris. Cina mengalokasikan dana besar untuk pendidikan, terutama pada universitas riset dan pengembangan teknologi. Sekali lagi, pendidikan sains, teknologi, teknik, dan matematika menjadi prioritas utama sejak pendidikan dasar hingga tinggi. Cina adalah salah satu negara dengan anggaran riset terbesar di dunia. Pada tahun 2022, mereka mengalokasikan lebih dari 400 miliar dolar untuk research and development. Pada tahun 2022, Cina mengalokasikan lebih dari 2,4% PDB untuk penelitian dan pengembangan. Salah satu yang tertinggi di dunia. Indonesia, anggaran pendidikannya mencapai 20% dari APBN, tetapi sebagian besar dialokasikan untuk pendidikan dasar dan menengah, bukan pendidikan tinggi atau riset. Anggaran untuk research and development hanya sekitar 0,3% dari PDB, jauh di bawah standar internasional, sehingga kurang mendukung inovasi dan pengembangan teknologi. Universitas di Cina bekerja sama erat dengan perusahaan teknologi seperti Huawei, Tencent, dan Alibaba untuk menciptakan inovasi yang terapan. Pemerintah memberikan penghargaan
finansial dan status sosial tinggi kepada para peneliti dan inovator. Budaya kerja keras di Cina yang sering disebut sebagai 996, bekerja dari jam 9 pagi hingga 9 malam dan 6 hari seminggu, menciptakan lingkungan produktif bagi inovasi. Ada semangat nasionalisme yang kuat di kalangan masyarakat untuk menjadikan Cina sebagai pemimpin dunia. Hasilnya, Cina adalah salah satu negara yang jumlah publikasi ilmiahnya terbesar di dunia, khususnya di bidang teknologi, rekayasa, dan biomedis. Di Indonesia, pendidikan STEM belum menjadi fokus utama, baik di tingkat sekolah maupun di universitas. Kurikulum seringkali kurang relevan dengan kebutuhan industri dan teknologi modern. Di Indonesia, kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi masih kurang di beberapa daerah. Budaya belajar belum sekompetitif Cina, terutama di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Pendidikan dan riset seringkali tidak memiliki arah yang jelas dan berkelanjutan. Reformasi seringkali berganti-ganti sesuai dengan kepemimpinan yang ada. Di Indonesia, infrastruktur pendidikan tinggi masih terbatas. Banyak universitas yang belum memiliki fasilitas penelitian memadai. Kunci utama keberhasilan Cina, Korea Selatan, dan Singapura dibandingkan Indonesia dalam bidang sains, teknologi, dan ekonomi terletak pada kombinasi faktor mental, budaya, politik, dan ekonomi yang saling mendukung. Meskipun masyarakat Indonesia juga memiliki semangat kerja keras, budaya gotong royong sering lebih berfokus pada harmoni sosial dibandingkan persaingan atau inovasi. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki dorongan kuat untuk mengejar keunggulan di bidang teknologi atau sains. Cina, Korea Selatan, dan Singapura mempunyai budaya kompetitif. Sistem pendidikan dan masyarakat mereka mendorong kompetisi sejak dini, khususnya di dalam bidang STEM tadi, sains, teknologi, teknik, dan matematika. Budaya Konfusianisme pada Cina dan Korea Selatan sangat menghargai pendidikan dan peran ilmuwan di dalam masyarakat. Indonesia lebih banyak ke budaya paternalistik. Pemimpin atau atasan sering dianggap lebih tahu, sehingga inisiatif individu untuk berpikir kritis atau inovatif kurang berkembang. Inovasi dan penelitian belum menjadi bagian dari budaya masyarakat luas. Padahal ada bukti kuat dari penelitian dan tren global bahwa pendidikan STEM banyak menjadi pendorong utama inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing global, terutama dalam konteks industrialisasi dan era teknologi. STEM memberikan kontribusi langsung pada industri teknologi tinggi, seperti elektronik, otomotif, bioteknologi, dan kecerdasan buatan atau AI. Laporan dari OECD tahun 2021 menunjukkan bahwa negara-negara dengan tenaga kerja yang kompeten di STEM memiliki produktivitas lebih tinggi. Dalam Global Innovation Index, negara-negara dengan fokus STEM seperti Korea Selatan dan Singapura konsisten berada di posisi atas. Studi oleh World Bank tahun 2019 juga menemukan bahwa investasi pendidikan STEM memiliki pengembalian investasi ekonomi yang lebih besar dibandingkan bidang lain, terutama di negara-negara berkembang. UNESCO Science Report tahun 2021 juga menyoroti bahwa Cina dan Korea Selatan berhasil menjadi pemimpin teknologi global karena memperluas kapasitas pendidikan tinggi STEM, sains, teknologi, teknik, dan matematik, dan meningkatkan anggaran research and development. Pendidikan ilmu sosial memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang stabil, etis, dan inklusif, tetapi kontribusinya terhadap ekonomi cenderung lebih lambat dan tidak langsung. Negara maju seperti Cina, Korea Selatan, dan Singapura memberikan prioritas besar pada STEM tanpa mengabaikan ilmu sosial. Sedangkan Indonesia lebih menonjolkan ilmu sosial dan yang membuat kontribusi inovasi teknologinya relatif rendah. Untuk menciptakan keseimbangan, Indonesia perlu meningkatkan
anggaran dan prioritas pada, sekali lagi, pada sains, teknologi, teknik, dan matematik, terutama di bidang riset dan pendidikan tinggi. Kemudian mengintegrasikan ilmu sosial dan agama untuk membangun kebijakan inklusif yang mendorong sains dan teknologi.